Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah wabarakatuh. jumpa. Alhamdulillah sehat Ustaz. Ustaz sehat? Alhamdulillah. Insyaallah jumpa lagi nih Ustaz. Ana mau nanya lagi nih Ustaz. Nah, Insyaallah. mau bertanya ya jangan yang sulit-sulit kali ya. Namanya pengen belajar Ustaz. Oh iya Ustaz. Semalam orang Medan Ustaz. Nah, Ustaz yang pernah jelaskan masalah bahwasanya mengutip pendapat Imam Bukhari, Imam Malik mengenai bahwasanya anjing itu kan nggak najis. Dalilnya kan seperti ada orang yang masuk sumur ngasih ini kan air minum sana. Dan ada beberapa pendapat ulama. Ana bingung Ustaz. Jadi ya biasalah kalau anak muda kan pasti ada hobi berburu Ustaz ya. Kalau dijilat aja oke lah Ustaz ya. Ini digigit hewan buruan itu Ustaz, kan dilepas ini dikejar, kan otomatis digigit Ustaz. Ini dianggap najis atau gimana Ustaz? Atau masih boleh dimakan Ustaz itu kan? nah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Berburu ya. Memang dalam syariat Islam dibolehkan kita berburu. Dan juga memakai hewan seperti anjing ya. Namun anjing itu memang harus anjing yang terlatih, disebut dengan al-kalbul mu'allam ya. Kalau anjing misalnya peliharaan untuk hiasan di rumah nggak bisa Ustaz? Memang dia bukan untuk berburu, memang anjing itu dididik untuk berburu seperti itu. Dan dia memburu hewan itu untuk tuannya, bukan untuk dirinya. Kalau untuk dirinya tidak boleh kita makan seperti itu. Namun jika dia berburu untuk tuannya, walaupun dia sudah gigit, itu tetap boleh kita makan. Nah, dan ini juga memang dijadikan sebagian para ulama dalil yang mengatakan memang anjing itu tidaklah najis. Karena udah digigit saya. Udah digigit boleh dimakan seperti itu. Namun seperti yang kita katakan pada pertemuan sebelumnya, pendapat yang lebih kuat seperti yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa yang najis itu adalah air liurnya. Adapun yang lain, kulitnya, tulangnya atau bulunya ya, bukanlah najis seperti itu. Oke, insyaallah. Ini udah dapat pencerahan ya. Alhamdulillah. Tapi ya harus mikir-mikir juga melihara gitu Ustaz ya. Ini Ustaz, oke lah misalnya anjing udah nih. Kalau misalnya babi Ustaz nih. Ya, ini kan juga nggak boleh dimakan Ustaz ya. Nah, ini gimana nih Ustaz nih kalau misalnya kena pakaian dia, dia kena sama kita. Terus mungkin kulitnya kita gunakan, kan banyak juga Ustaz tersebar di bawah sepatu, untuk bahan-bahan lain. Ini gimana Ustaz? Nah, babi ya, memang betul-betul diharamkan dengan nas Al-Quran ya. Beda dengan anjing diharamkan ya dengan nas hadis ya. Dan al-khinzir, babi ini ada yang mengatakan bisa dikiaskan dengan anjing. Dikiaskan dengan anjing. Jadi orang mengatakan jika dikiaskan hukumnya dengan hukum anjing, maka yang najis adalah liurnya saja seperti itu. Namun tidak kita temukan ya. Apakah anjing lebih parah daripada babi atau babi lebih parah dari anjing dalam segi kenajisan seperti itu. Namun Allahu a'lam, seperti yang kita katakan tadi hampir mirip ya. Tidak semua yang diharamkan itu adalah najis. Tidak semua yang diharamkan itu najis. Seperti perkataan para ulama. Seperti khamar umpamanya. Khamar itu haram kita minum ya. Namun jika mengenai pakaian kita, maka itu tidak disebut dengan najis. Jika mengenai pakaian kita masih boleh kita pakai untuk sholat umpamanya. Seperti itu. Namun saya lebih condong mengatakan untuk anjing itu, saya melihat itu lebih parah. Akhirnya bukan anjingnya, babi ya. Babi lebih parah. Dan saya lebih condong mengatakan untuk babi itu mutlak dia najis semua. Gitu. Semua najis. Kalau misalnya mensucikannya, misalnya ya kena kita segala macam. Ini gimana nih? Kalau kita kena, tinggal kita cuci dengan air seperti itu. Oh, ada istilah samak ya? Apa? Disamak saya. Disamak itu dia beda. Kalau disamak ini dia istilahnya kulit yang dikeringkan seperti itu, baik dengan matahari ataupun dengan alat-alat modern sekarang seperti itu. Gitu. Jadi disamak itu memang juga ada perselisihan di kalangan para ulama. Seperti
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma dibagun dubiq faqad tahura. Ya, ayyuma ihabin dubiq faqad tahur. Jadi kulit apa saja yang sudah disamak, maka itu sudah menjadi suci ya. Di sini ada perselisihan para ulama. Hadis ini bukanlah umum ya. Sebagian kata ulama bukan umum. Yang maksudnya di sini adalah kulit hewan yang boleh dimakan kata mereka. Jadi seperti kulit hewan yang boleh dimakan, kambing umpamanya. Jadi disembelih atau tidak disembelih dia, maka ketika sudah disamak, dikeringkan umpamanya, bisa berbentuk sepatu atau ikat pinggang umpamanya, maka boleh digunakan. Ini perkataan sebagian para ulama. Adapun dengan kulit kayak kulit babi misalnya, babi atau sebagainya, maka tidak boleh. Perkataan sebagian para ulama. Namun saya lebih condong mengatakannya, karena umumnya hadis Rasulullah itu ayyuma ihabin dubik. Jadi kulit apa saja yang sudah disamak ya, maka dia telah suci. Saya lebih condong mengatakan kulit apa saja, baik yang halal dimakan ataupun tidak boleh dimakan. Boleh dimakan. Baik yang kita meyakini awalnya dia najis atau tidak najis, boleh dipakai ketika sudah disamak. Seperti kulit ular umpamanya. Ular, buaya. Kulit ular, buaya, setelah dia disamak. Buaya jarang saya, biawak saya. Ya, setelah dia disamak umpamanya, dikeringkan, baik sudah berbentuk sepatu, boleh kita pakai, dia jadi suci. Atau ikat pinggang, boleh kita pakai, suci. Bahkan jika ada ya, babi umpamanya, ketika dia sudah disamak, boleh kita pakai. Karena keumuman hadis Rasulullah SAW. Namun tanda kutip di sini, ini tetap ada perselisihan di kalangan para ulama. Iya, sempat viral juga dulu ya, perihal apa sepatu yang ada rupanya dari kulit babi segala macam. Seperti itu. Namun jangan masalah ini menjadikan kita terpecah belah ya. Karena orang yang mengatakan semua itu boleh, juga berdasarkan dalil dari Rasulullah. Karena Rasulullah menyebutkan itu umum ya. Menyebutkan itu umum. Namun tidak menutupi kemungkinan ya. Pendapat para ulama, mereka mengatakan itu tidak umum, hanya untuk kulit-kulit hewan yang boleh dimakan seperti itu. Ya, alhamdulillah, insyaallah. Ustaz, masalah mazi sendiri nih Ustaz nih. Ini kan najis Ustaz ya. Najis enggak nih Ustaz? Ya, perlu kita ketahui ya, yang keluar dari kemaluan ibnu Adam, baik laki-laki atau perempuan, ada 4 cairan ya. 4 cairan. Pasti mani lah salah satu ya. Yang pertama kencing, Oh, jelas. kencing, ya. Jelas itu najis ya. Kemudian ada mani ya. Mani jelas dia bukanlah najis, namun harus tetap dibersihkan, dan yang keluar mani itu dia harus mandi, tidak cukup dengan berwudu. Oh iya. Jadi ini bukanlah najis. Jadi tapi dia wajib mandi Ustaz ya. Kita katakan tadi 4 ya. 4. 3 najis, 1 tidak najis. Oh, berarti yang enggak najis mani Ustaz ya. Kalau air kencing najis. Terus apa lagi Ustaz? Ada disebut dengan mazi. Mazi itu dia istilah ada mani, mazi ya. Kalau dalam bahasa kita disebut dengan mazi. Dalam bahasa Arab disebut madhi, pakai dal ya. Madhi ini dia air yang keluar ya dari kemaluan baik laki-laki ataupun perempuan. Dan dia biasanya disebabkan oleh syahwat ya. Disebabkan oleh syahwat, namun tidak menyebabkan lemah. Hingga lemah kenapa? Karena memang dia keluarnya sedikit. Oh gitu. Beda dengan mani. Kalau mani dia keluar terpancar kuat. Kalau mazi tidak. Mungkin ada seorang kepikiran agak sesuatu, kepikiran jorok saya. Pikiran sesuatu, kemudian keluar sedikit ya. Maka dia harus membersihkan itu. Dibersihkan dengan air. Kemudian cukup dengan berwudu, tidak perlu dengan mandi. Ini yang ketiga, madhi. Yang keempat yang kata Ustaz tadi, wadi ya. Oh, wadi. Wadi itu. Ini wadi enggak apa apa? Yang istilah dalam bahasa Arab?
lembah ya. Lembah enggak gitu, Ustaz? Bukan. Ustaz. Kalau itu wadi ya. Oh, wadi. Ini wadi ya. Mm-mm. Wadi ini dia apa namanya, cairan ya, Mm-mm. yang bisa kental ya. Mm-mm. Yang biasanya ini keluar setelah buang air kecil ya. Mm-mm. Dan ini bisa terjadi pada laki-laki ataupun perempuan. Pokoknya setelah dia kencing ada dia lihat cairan putih. Berarti dari warna saya udah beda saya antara mazi dan wazi ya. Wadi ya. Iya, dari kekentalan tentunya juga beda. Kalau wadi bisa kental seperti mani, sedangkan wadi kental namun masih lebih dekat ke encer. Oh. Seperti itu. Dan mazi kita katakan tadi, dia tidak terpancar kuat, sedangkan mani itu kuat dia seperti itu. Iya. Ini saat kata Ustaz tadi kan wudhu saya. Nah, Kalau misalnya kena pakaian kita misalnya kan pakaian dalam misalnya kita, ataupun kain sarung gitu kan. Ini gimana Ustaz? Apa harus kita ganti semuanya atau cukup mungkin dibersihkan di area itu saja? ya kita mencuci ya tempat yang dikenai tadi, dikenai mazi tadi, dan juga tentunya kemaluan dia tadi seperti itu. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya adalah laki-laki yang sering keluar mazi ya. Maka dia malu karena istrinya kan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menantu Rasulullah. Ya, maka dia menyuruh budaknya Miqdad bin Al-Aswad menanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mazi ini ya. Maka Rasulullah mengatakan yaghsil dzakarahu wa summa yatawaddo ya. Dia mencuci kemaluannya kemudian dia berwudu. Ini menunjukkan kalau mazi itu cukup dengan berwudu, tidak harus dengan mandi. Beda dengan mani. Kalau mani ya harus dengan mandi. Itu kan masalah mani, wadi dan madi saya. Terus kalau misalnya ini masalah keluar dari anak Adam juga, wanita Ustaz. Ini kan ada istilahnya bulanan saya. Apa nama istilah Ustaz? Haid ya. Haid Ustaz. Ini kalau cara menyucikannya apa harus kayak gitu juga Ustaz? Sama kayak wadi dan madhi itu Ustaz? Kalau darah wanita ya, seluruh hampir mayoritas ulama saya ketahui ya sepakat bahwasanya darah haid itu adalah najis. Darah haid itu najis. Makanya nggak boleh sholat ya. Maka mereka tidak boleh sholat karena orang yang haid atau wanita yang haid atau nifas mereka itu berhadas besar. Berhadas besar berarti harus dengan mandi. Ketika mereka suci harus dengan mandi. Dan sebagian para ulama bahkan mengatakan wanita yang haid tidak boleh ke masjid. Seperti itu. Namun dibolehkan bagi mereka ke masjid. Namun tetap harus dia perhatikan darah itu agar tidak tercecer ya. Karena sekarang kan mudah bisa dengan memakai produk-produk tertentu ya. Seperti menahan darah itu agar tidak tercecer kemana-mana seperti itu. Ustadz misalnya kena pakaian juga nih Ustadz. Kayak tadi anak tanya juga perihal madhi dan wadi itu. Ini gimana caranya? Dan dia najis ini Ustadz. Iya, sebagian para ulama mengatakan seperti mensucikannya seperti tahudduhu kata Rasulullah, apa namanya itu? Dia mengorek-ngorek kalau dia darah ya, seperti mani juga kalau ada bekas yang sudah kering, kita korek. Summa taqrusuhu bil ma. Kemudian kita siram dengan air ya. Kemudian kita cuci dengan air seperti itu. Bahkan ada bertanya kepada Rasulullah, bagaimana jika masih ada bekas darahnya umpamanya kan? Karena ada dia berbekas darah seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, ketika kita sudah melakukan yang kita katakan tadi, kita sudah cuci ya, bersihkan, asarnya itu tidak membuat masalah bagi kita. Jadi tetap, maksudnya wanita itu tetap sholat walaupun masih ada bekas darah. Dia sudah cuci ya, namun masih ada bekasnya. Pakaian itu berserat saya kadang-kadang. Jadi masih boleh dia pakai untuk sholat. Yang jelas sudah dia berusaha mencucikannya, namun masih ada bekasnya, dia pakai untuk sholat. Kalau nifas sama juga Ustaz? Nifas sama dengan haid hukumnya ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Ah
Ustaz, ini banyak, apalah saya, banyak pertanyaan ini. biar paham juga masalah agama. Ustaz, kalau tadi kita sebutkan masalah wanita saya, darah haid, nifas itu ya. Ini kebiasaan wanita juga, Ustaz. Masalah pakaian nih, Ustaz. Kan terseret-seret kadang-kadang, Ustaz ya. Kan dari segi ini kan sayang juga, Ustaz. Kotor segala macam, mungkin terkena najis juga, Ustaz kan. Nah, ini gimana nih, Ustaz nih? Nah, ya, pakaian wanita sebagaimana kita ketahui, aurat wanita itu adalah seluruh anggota tubuhnya, ya. Sebagian mazhab seperti mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah telapak tangan. Sedangkan mazhab yang lain seperti sebagian mazhab Imam Ahmad mengatakan seluruh anggota tubuhnya. Berarti wanita harus pakai ini saya. Ya, seperti itu. Namun dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalaupun tidak semua, yang jelas semua tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Namun kita lihat yang paling menyedihkan kita di Indonesia ini, mayoritas kita bermadhab Imam Syafi'i namun tidak melaksanakan ini, ya. Bahkan jarang pakai jilbab juga, ya. Padahal pendapat Imam Syafi'i ini adalah yang paling minim lah tertutup, ya. Paling minim dari wanita itu tertutup seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan. Namun jika dia tutup itu semua, itu tentunya lebih afdol seperti itu. Kalau kita ngikuti pendapat Imam Syafi'i atau mungkin Hambali, saya, itu kan ketutup semua, kaki-kakinya ketutup, saya. Otomatis kan terseret-seret, ya. Nah, ini gimana? Jadi hal ini memang pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, dan perempuan ini datang kepada Ummul Mukminin Ummi Salamah, ya, istri Rasulullah SAW. Dia mengatakan, saya perempuan yang memiliki baju panjang, ya. Akhirnya sampai menyeret, kadang mengenai tanah dan juga najis seperti itu. Kadang dia melewati juga tempat-tempat yang kotor. Maka Ummu Salamah menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, yutahhiruhu ma ba'dahu. Jadi pakaian wanita yang terseret itu adalah disucikan dengan tanah setelahnya, ya. Jadi dengan terseret dia ke tanah itu, maka itu sudah suci. Ada sebagian para ulama mengatakan, ya, yang dimaksud di sini adalah jika melewati najis yang kering seperti itu. Namun jika najis yang basah harus tetap dicuci seperti itu. Namun Allahu a'lam, karena ini umum, yutahhiruhu ma ba'dahu, ya, disucikan, maksudnya kain yang terseret itu tersucikan dengan tanah setelahnya. Berarti langkah kita selanjutnya itu bisa mensucikan, ya? Nah, dan hadis ini umum, dan seorang wanita tadi yang bertanya kepada Ummul Mukminin Ummu Salamah, itu umum, tentunya dia melewati daerah yang kotor, baik yang kering atau yang basah. Maka Rasulullah mengatakan yang jelas disucikan oleh tanah setelahnya. Jadi baik dikenai najis yang kering atau basah seperti itu, maka menurut syariat itu disucikan dengan gesekan tanah setelahnya. Ini kalau di tanah, misalnya kalau di lantai keramik misalnya, saat ya ini apa juga langkah selanjutnya juga membersihkan itu atau gimana? Allahu a'lam. Dan hadis ini umum. Yang jelas keramik itu juga sebagian disebut termasuk dari bagian tanah seperti itu, karena dia terbuat dari batu, bisa juga mensucikan seperti itu, maka itu masuk umum seperti itu. Namun tetap juga diperhatikan, ya, karena kita ini kan membahas hukum, benar. Apakah dia bernajis atau tidak. Namun kembali kepada masing-masing, ya, apakah dia mau memakai itu untuk sholat atau tidak seperti itu. Namun tentu yang lebih afdol, jika kita mau sholat, kita pakai pakaian yang bersih seperti itu. Nah, Insyaallah. Alhamdulillah. Ini masalah itu udah alhamdulillah. Ini saat mengenai apa namanya masalah bangkai, Ustaz. Kalau masalah bangkai sendiri ini dianggap najis atau enggak nih, Ustaz? Kalau bangkai misalnya, ini gimana, Ustaz? Berbicara tentang bangkai itu adalah najis, ya. Yang dimaksud dengan bangkai apa itu adalah hewan yang mati tanpa disembelih, ya. Umpamanya kambing, ya. Dia seharusnya disembelih.
dalam hukum syar'i. Kemudian tiba-tiba dia lewat di jalan umpamanya, ditabrak mobil, ya. Mati dan belum sempat disembelih, maka ini disebut dengan bangkai. Ini pengertian bangkai dalam syariat Islam, bukan bangkai itu sesuai dengan pemahaman kita harus bau gitu ya. Itu baru dikatakan bangkai seperti itu. Kalau belum bau belum bangkai. Belum bangkai. Maka ini hukumnya najis seperti itu. Karena memang dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Hurimat alaikumul maitah. Al-maitah ini kan bangkai. Al-maitah bangkai seperti yang kita katakan tadi. Kemudian ada memang pengecualian ya. Oh, berarti misalnya walaupun dia udah dianggap bangkai, tapi ada pengecualian dari para ulama, Ustaz? Enggak, maksudnya pengecualian untuk hewan ya. Oh, untuk hewan. Untuk hewan. Apa aja ini, Ustaz? Mati dia umpamanya. Umpamanya hewan dia mati, namun dianggap syariat dia itu hewan yang tidak memiliki darah umpamanya ya, atau memiliki darah namun sedikit, seperti apa namanya itu? Cicak, nyamuk atau nyamuk, lebah, ya lalat seperti itu, maka itu tidak dianggap najis. Kalau misalnya berdarah banyak mengalir, kita lihat hewan apa. Dan perlu kita ketahui, berbicara tentang darah ini ya, perbicaraan yang sangat panjang, dan ada yang mengatakan secara umum darah itu najis. Ada yang mengatakan tidak, dan saya lebih condong mengatakan bahwasanya yang masuk najis itu dari golongan darah hanya darah haid. Adapun darah yang lain tidak najis. Contoh darah manusia umpamanya ya, darah manusia. Kalau kita katakan itu najis, kita temukan bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka perang ya, mereka dipanah, ada yang dipanah, namun dia tetap sholat seperti itu. Kalau seandainya darah itu najis, Rasulullah akan memerintahkan mereka untuk mengulangi sholatnya. Ya, karena kan di masa itu perang ya. Itu menjadi contoh hukum bagi kita sekarang ya. Jadi darah itu terkhusus darah manusia bukanlah najis. Banyak darah kita ini mengenai baju, maka itu tidak najis. Yang najis itu hanya satu ya, darah haid dan juga darah nifas. Berarti masalah bangkai walaupun ada pengecualian dari tentang apakah mengalir atau enggak, Ustaz ya. Dan itu panjang ya pembahasannya. Berarti cara mensucikannya kayak misalnya bangkai, kayak tadi yang kita sebutkan di awal, Ustaz ya. Sempat kita bicara masalah sama itu, Ustaz. Apa sama? Kalau hewan-hewan ringan seperti itu, nyamuk tidak dianggap najis dia. Kalau yang dianggap najis, Ustaz? Ya. Pokoknya dia mati, pokoknya kita tampar, pukul. Dia mati, dia tidak najis, tidak perlu kita bersihkan seperti itu. Kalau dia seperti lalat, bahkan dia masuk ke makanan kita atau minuman kita, disuruh celupkan seperti itu. Ya, dan ada pengecualian lain juga seperti ikan ya, dan juga belalang, tidak harus kita sembelih. Banyak ketika dia mati boleh kita makan. Iya, digoreng selama jam. Goreng ya. Insyaallah. Dan juga tulang-tulang, bulu-bulu hewan bukanlah najis. Walaupun memang dia udah jadi bangkai, saya. Iya, walaupun dia sudah menjadi bangkai, umpamanya tulangnya itu tetap tidaklah najis. Pokoknya kalau kita katakan kan kambing tadi mati, tidak sembelih, tulangnya tetap boleh, maksudnya kita pegang umpamanya. Jika memang dia sudah terbuka semua dari kulitnya. Ya benar-benar, udah lama mungkin ya. Insyaallah. Syukron, Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, mudah-mudahan ya di lain kesempatan Anda juga akan mampir menjumpai antum, Ustaz. Nanya-nanya sekitar tentang hukum-hukum fikih ini ya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih banyak, Ustaz. Bagusnya ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Kan kita ini mau berpisah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan